Kalau anaknya suka, bapak ibunya nggak suka, bisa diperjuangkan. Masih bisa diperjuangkan. Orang-orang zaman sekarang kan sudah mencintai, beranggapan bahwa satu-satunya cuma dia yang ada di hati, menjaganya, ya kan begitu. Tapi itu wajar kan dok? Maksudnya cinta banget sama orang kan sesuatu yang wajar gak sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel, di channel Podcast Mas Bang Jaya, di acara Yuk Podcast. Yuk, mari kita sehat. Di sini agak sedikit berbeda, di mana hostnya sudah ganti, saya sendiri, Arvin Batistia. Di mana pada kesempatan kali ini juga kita agak beda konsepnya, di mana ada bukan masalah kesehatan aja, tapi kita akan membahas tentang masalah cinta. Dengan materi yang bisa kita bilang itu keterkaitan cinta dengan kesehatan mental. Di sini saya nggak sendiri, di sini saya bersama narasumber kita yaitu Mas Agus Suyono. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya pagi. Gimana kabarnya Mas Agus? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Agus Suyono, AMD Kesehatan. AMD Kes. Iya. Itu apa? Gelar apa itu? Itu gelar untuk analis kesehatan. Analisis kesehatan. Iya. Okay. Analis. Nggak pakai sis. Nggak pakai sis? Sis itu Sistiawan namanya. Analis Setiawan. Itu analis kesehatan. Ya, analis kesehatan. Analis kesehatan. Sudah lama di Puskesmas Bang Jaya. Saya kerja dari tahun 2011 bulan Maret. Terus Jadi, ya 11 tahun. 11 tahun di sini. 11 Nggak tahun. bosan, Mas? Lumayan cukup bosan, tapi karena teman-temannya asik jadinya. Asik ya. Jadi Cantik-cantik orangnya di sini juga. Nah, terutama itu. Itu deh cantik. Tapi sudah mak-mak semua. Mulut Anda kotor. Papa, mama. Kan di sini Tapi tetap. itulah serunya. Serunya Biar di situ. mak-mak tapi seru. Gitu. Oh begitu. Kesehariannya, pekerjaannya seperti apa, Mas? Kesehariannya ya biasa pemeriksaan untuk laboratorium kayak gula darah, kolesterol, darah lengkap. Ya biasa rutinitas untuk laboratorium. Oh, lebih ke labnya? Iya, lebih ke Oh lab. iya. Tapi kayaknya hari ini kita nggak bahas tentang itu, Mas. Oh siap. Nggak bahas tentang itu. Iya, iya. Hari itu membahas tentang cinta. Gitu. Waduh. Ya kan? Ya, cinta. Dalam banget ini Cinta. 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 Saya lupa lagi teksnya. Oh iya, menurut Mas Agus, cinta itu apa? Ini jawabannya di mana ini? Jadi menurut saya itu cinta itu sesuatu yang sakral. Sakral. Iya. Karena menyangkut hati. Hati itu Bisa kan dimainkan? sakral. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Sakral. Sakral banget ya. Iya sakral. Terus banget. apa lagi, Mas? Ya Itu aja sih mungkin kira-kiranya. sesuatu yang menyangkut percintaan itu karena sakral, saking sakralnya itu orang bisa berbuat melampaui batas. Melampaui batas ya. Jadi tuh cinta tuh memang pengaruhnya besar dalam kehidupan ini ya. Besar banget. Besar banget. Ada yang sampai gila. Sampai gila ada? Kesehatan mental Waduh. itu masuknya nanti itu. Oh, iya. Iya, sampai gila, ada yang Bunuh diri. Itu masalah percintaan berat dan rumit. Kacau itu kalau kayak gitu. Kacau banget. Kacau banget. Ngomong-ngomong tentang cinta, pengalaman Mas sendiri tentang dunia percintaan ini seperti apa? Aduh. Simpel aja lah, singkat, seingatnya Mas aja. Seingat Saya tahu saya- banyak cewek, tapi ya yang Waduh. ingat aja lah. Saya hampir melupakan ya. Waduh, Ya, nggak apa-apa. mengingat-ingat Nggak ya. apa-apa, diulang kan demi penonton ini penasaran dia. Jadi kisah percintaan saya itu ya up and down. Boy. Kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang ini sudah down banget ini. Sudah down banget ini. Wah ini Down banget hari ini. mentalnya kena kayaknya nih mentalnya nih. Jadi ya yang dilalui ya up and down. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Nah, tahun-tahun ini lagi down-downnya. Lagi rondonnya bisa bagus ini jadi ceritakan ini. Ini bagus ini. Ceritanya mau mengenai yang mana dulu ini? Yang- mau mulai dari mana dulu ini? Yang agak Soalnya bahagia dikit. banyak. Kalau bahagia kok sampai saat ini belum ada bahagia. Kasihan. Jadi dari mulai percintaan saya itu
dimulai dari saya mulai menginjakkan kaki di bumi Kalimantan ini 2007 sampai 2022 ini rumit dan bersejarah. Berapa sudah yang dilewati? Oh banyak hal yang sudah saya lewati sampai pada titik di mana saya itu sudah pasrah kalau sekarang. Antara pasrah sama nggak laku mas. Jadi buat penonton yang masih belum tahu Mas Agus Yono ini, mohon maaf nih Mas, Iya. sampean kelahiran berapa? Saya kelahiran tahun 85 mas. Kelahiran 85, Jadi usia saya 37 tahun. 37 tahun dan sampai saya sekarang masih bujang. masih bujang. Tapi siap membujang. Siap membujang. Enggak, ini bujang ini pilihan atau memang belum menemukan bidadari yang cocok? Nah, kalau bujang itu masalahnya yang satu. Enaknya kita ngomongin karena masalah takdir, Mas. Kan takdir ada yang bisa diubah, Mas. Ya takdirnya belum ketemu. Oh, belum ketemu berarti. Kalau sudah ketemu. Berarti nggak pengen jomblo terus kan? Mungkin ya, mungkin tidak. Atau jangan-jangan gak doyan laki-laki? Gak doyan perempuan maksudnya? Bisa jadi. Waduh, bisa OTW Jerman ini kayaknya. Tapi enggak, maksudnya gini mas, semua itu kan ada masanya nanti. Ada masanya. Jadi saya lebih menikmati hari-hari saya sendiri saat ini. Oh, Karena iya. kesendirian itu sudah saya nikmati bertahun-tahun, jadi enaknya nggak ada yang ganggu mas. Betul juga sih. Tapi kalau kita cuma berdua aja bahas kayak gini tentang cinta, tentang Iya. kesehatan mental nggak cocok. Siap. Kayaknya perlu masukin dokternya ya kan? Dokter, tolong ini dokter. Silakan dokter. Dokter ini. Kayaknya asik ini. Nah, Terima kasih Mas Burhan. Mungkin diganti. terima kasih. Nah, hostnya lewat kan tadi ya? Job desa diambil. Ini bahas tentang cinta, dokter. Cinta, wah berat ya. Katanya Pak Mas Agus ini lebih memilih enak single katanya. Hah? Iya. Gimana ini? Ini ada Untuk saat ini Oh, ya. untuk saat Nah, ini. menurut Saat dokter ini. ini gimana? Dari masalah kesehatan atau ada yang gangguan? Iya. Kalau dari kesehatan jiwa untuk memilih itu kan sebuah pilihan dari pasien itu sendiri atau Iya. orang tersebut ya. Jadi ya sah-sah saja kalau misalnya dia memilih untuk single untuk saat ini mas ya. Iya, untuk saat ini. Tapi kan ada beberapa faktor kesehatan yang lain yang bisa menunggu nih. Wah kalau misalnya single, sperma tidak dikeluarkan, Waduh. ya, itu bisa menjadi nggak masalah. Bisa jadi. Tapi sperma lancar aja keluar. lancar. Tiap kan lancar aja. Oh sudah terjadwal ya. Sudah dijadwal. Ada jadwalnya. Itu Lancar di aja. mana itu ya? Nah itu. Saya masih meraba-raba gimana caranya itu keluarin. Kacau kalau kayak gini nih. Ada Iya. bantuan kayaknya nih. Nggak Nah, tahu saya tangan pikirkan sendiri. dulu ini kadang-kadang saya bingung kok bisa keluar ya. gitu. Oh iya kan ada Oh, mekanismenya. Iya, kan? Iya, mimpi Bisa. mungkin. Iya, mimpi Iya, bisa. bisa. Tapi ada bagusnya yang terpenting kan tersalurkan. Oh dulu iya ya. betul. Tersalurkan itu Tersalurkan. kuncinya. Iya, Lewat apapun ya terserah mas ya. Berarti kan untuk gangguan jiwanya agak berkurang. ya? Berkurang. Karena tersalurkan. Tersalurkan. Di tempat yang nggak tidak tepat. Bener asal. Betul. Tapi di tempat yang tidak tepat. Yang penting aman ya teman. Yang penting aman. Yang penting aman. Aman. Tapi gini ya kan. Maksudnya kalau Mas Agus mau mencari kan sebenarnya bisa. Mas Agus kurang apa lagi nih? Iya. Kerja sudah berapa tahun lamanya? PNS. Hah. Mobil Gaji ada. ada. Gaji tetap. Ya kan? Rumah. Apalagi yang kurang? Mental juga sudah siap. Apa, Mas? Pokoknya jaminan lah ya. Iya, terjamin Jaminan udah. ya. Apalagi? Idaman apa? Mertua. Mertua. Iya. Nah. Mertua ini tuh. Ayo, apalagi yang kurang? Yang kurang itu kalau menurut saya sih pribadi yang kurang itu di diri saya. Jadi kesiapan diri saya untuk menerima yang saya biasanya di rumah sendiri ya, untuk menerima sesuatu untuk berdua, menerima masukan, menerima agak sulit. Jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam arti saat kita berumah tangga itu berarti ada dua kepala ya di situ ya. Iya. Ada dua pemikiran. Nah, di situ hal itu yang saya belum siap. Karena
sudah bertahun-tahun saya menjalaninya semua sendiri. Jadi saya nggak ada yang larang, nggak ada yang ngatur, ya yang kayak gitu yang saya belum siap, Mas. Oh, jadi Ya mungkin nanti dengan waktu itu akan berubah. Bonus. atau juga jangan-jangan karena pengalaman. Pengalaman apa ini, Mas? Contohnya itu seperti gagal move on. Nah. Bisa jadi. Apa? Bener gak nih? Bisa jadi. Waduh. Dari yang keberapa nih Mas kalau bisa? Dari banyak orang. Waduh. Ya ini salah Dari satu banyak kena orang. mental ini. Ini berarti dokter. Ini Masuk, kena dok. mental. Kesehatan ini masuk itu. Masuk. Oh, iya. Jadi gagal move on. Gagal move on. Hati masih tertinggal di belakang, tapi jiwa dan raga sudah maju ke depan. Oh. Ada istilah dalam kesehatan nggak dok? Itu kayak gitu tuh? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang jelas mengganggu mental itu. Iya, mengganggu mental itu. mengganggu mental. Pasti. Oh. Untung Mas itu kerja di sini gitu ya. Iya. Jadi healingnya. Oh iya. Ya kalau menurut saya sih faktor teman-teman yang asik, yang seru itu jadi itu terbawa situasi itu akhirnya kita jadi teralihkan. Bohong. Yang bener. Hah? Jadi faktor healingnya tadi itu bisa dialihkan dari teman-temannya. Tuh. Cinta, masalah cinta juga ada kaitan dengan benci. Saya baca-baca di artikel nih kan, cinta kaitan dengan benci itu berjalan lurus. Karena contohnya seperti ini. Kita cinta sama seseorang, pasti kita membenci dengan seseorang lainnya. Ya enggak gitu kan. Dokter, contoh dokter. Gimana nih. masuk? Iya, gimana? Dokter kan, dokternya sudah punya istri. Punya. Punya ya kan, pasti. Misalnya, dokter cinta banget sama istrinya berarti. Iya dong. Oh iya, Mas ya. Nggak cuma depan kamera kan? Iya loh. Iya Cinta kan? nggak sama istrinya? Ya, cinta nggak dong dok? Cinta Nggak cuma depan kamera kan? tidak di depan kamera saja. Oke. Di belakang kamera juga. Semisal istri dokter digodain sama cowok lain, Oke. marah nggak dokter? Iya. Oh, Marah. Iya apa ini dokter? Ya jelas dokter. Iya apa ya senang kah karena istrinya? Wah berarti istrinya cantik kalau digodain. Iya kan, dokter? Iya apa ini? Jelaskan dulu. Iya kalau saya pribadi ya. Ya. Nah, saya pribadi tidak langsung marah. Jangan langsung marah. Tidak langsung marah, tapi menggali dulu. Kenapa kok dideketin? Mungkin bisnis atau apa nah? Oh begitu. Gitu. Tapi kalau sudah Kelewat terlalu batas? kelewat batas, terlalu dalam, ya saya Enggak ya. kritikin lah. Iya begitu. Tuh, jadi ada batas lah dalam. Kalau Mas Agus yang sendiri, Iya. cinta sama orang lain, terus orang itu diganggu sama orang lain, Wah, gimana? Sering. Jadi Kok sering? kalau maksudnya gini, kita lagi pacaran ini, terus ada cowok yang Iya. ganggu kan? Ya Iya. sering. Dalam arti kalau dunia percintaan yang kayak gitu-gitu, kalau menurut saya itu sudah biasa. Biasa, Mas. ya. Biasa banget itu. Jadi menyikapinya ya, kalau saya pribadi sih gini, pengalaman saya ya, ya pengalaman saya ini. Karena banyak pengalaman Mas Agus. Pengalaman ya. Waduh, lumayan lah. Dengarkan mantan-mantan Lumayan Mas Agus sedikit, ya. Mas. Dengarkan mantan-mantan ya, dengarkan. Jadi kalau menurut saya itu kembali ke pribadi kita ya, maksudnya kita itu cinta itu kan dari diri kita dulu, maksudnya gini. Jadi saat kita berlebihan mencintai orang itu bawaan benci itu akan semakin tinggi. Nah benar. Tapi saat kita itu cinta itu diposisikan yang pas saja, jadi kita menjalani hubungan tapi ya memang siap untuk tidak menjalani, dalam arti kalau memang nggak jodoh kan kita nggak bisa paksakan ya kayak gitu. Iya. Jadi semisal cewek ini selingkuh atau apa ya, kalau saya pribadi sih santai aja. Santai aja. Iya, karena Tuhan itu tahu kita itu akan dijodohkan dengan siapa nantinya itu. Iya. Pilihan Tuhan itu lebih indah. Benar. Jadi ngapain kita sakit hati atau Nah, benci? ya. Kalau menurut saya. Iya, ini itulah pribadi tapi saya. memang kurang-kurangnya orang-orang zaman sekarang kan sudah mencintai, beranggapan bahwa satu-satunya cuma dia yang ada di Iya. hati, menjaganya, ya kan begitu. Tapi itu wajar kan dok? Maksudnya cinta banget sama orang kan sesuatu yang wajar gak sih kalau itu? Iya, memang cinta ini ya itu tadi bisa membutakan. Benar. Betul. Jadi bisa membuat orang, tadi Mas Agus sudah bilang, bisa membabi buta, menjaga harapannya bahwa ini kamu punyaku gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita harus pikirkan dari sisi
pasangannya. Iya. Dia mau nggak dikekang atau mau nggak dia diperhatikan terus menerus seperti itu. Berilah kepercayaan. 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 Yang penting itu ya. Iya, kalau suatu memang hubungan kuncinya percaya. kepercayaan. Iya, sebuah hubungan tuh percaya. Kemudian nanti akan timbul saling terikat sudah. Sebenarnya dari diri saya pribadi ya. Bukan sebenarnya. Loh, dari diri saya pribadi nih. Dari diri saya pribadi. Realitanya ini. Salah Tapi kalau dari diri saya pribadi, anggapan bahwa kayak kita ngasih percaya sih. Kalau kita percaya dengan pasangan pasti percaya. Yang kita nggak percaya itu sama teman-temannya mereka, circle-nya mereka itu pasti kita nggak percaya. Kita percaya dengan pasangan kita percaya, tapi ada istilah luar sana itu ya mendekati. Enggak, kalau saya pribadi Mas ya, yang jadi kalau ada dalam satu hubungan yang Mas itu terlalu berlebihan ketakutannya, berlebihan anunya, itu bikin Mas juga was-was itu. Betul. Jadi hubungan itu ya harus los saja gitu. Apalagi kalau masalah masih di dunia percintaan, di dunia belum pernikahan ya. Jadi di dunia yang kita saling mengenal, saling kalau menurut saya sih ya los saja. Jadi nggak usah terlalu berlebihan ketakutan, karena kalau semakin kita takut hilang ya akan terjadi sakit sendiri. Tuh. Iya begitu. Jadi kepercayaan tadi, kalau misalnya satu sudah percaya, pasangan satu sudah percaya, saling percaya, mau ada di sekitar ya nggak jadi masalah. Iya. Jadi masalah berarti ya. Yang penting dari diri sendiri. Harus sudah percaya. Nah itu yang bikin nanti kita mental kita juga akan terganggu. Sedikit takut, sedikit cemburu, sedikit kamu di mana? Sudah makan dengan siapa? Dengan siapa? Yolanda. Capek kok kayak capek gitu ya. Pacaran kayak gitu itu Toxic ya? nyampein hati. Toxic gitu, pacaran toxic. Terakhir. Iya, terakhir. Enggak, ini belum 15 menit. Loh, sudah ini. terakhir. Ini tulisannya seru, penontonnya sudah ketawa ini. Terakhir di sini nih, terakhir nggak ada lagi materinya soalnya. Lupa ini. Terakhirnya. Seru ini. Ada yang namanya masalah dalam percintaan. Nah, nggak cuma masalah dari dua orang. Betul. Ada yang namanya orang ketiga. Nah, orang tua lah. Orang ya, itu sih maksudnya. Orang ketiga itu bukan laki-laki lain atau lain, tapi keluarga. Iya, keluarga. Entah keluarga dari sang pria atau sang wanita. Sang kaisang. Gimana ini kalau kayak gitu? Repot ini. Kan yang melakukan percintaan dua insan ini. Iya. Dua insan. Tapi kok kenapa sampai ini apa? Kenapa kok bisa? Sebenarnya gini ya, Mas. Kalau menurut saya pribadi, hubungan itu pasti ada tantangannya. Tapi kalau tantangannya dari keluarga itu, dari situ sendiri itu, dari keluarga itu, kalau menurut saya ya itu sebuah tantangan yang harus dihadapi. Yang masalah itu kalau bapaknya ibunya suka, anaknya nggak suka, itu jadi masalah itu. Oh, itu yang jadi masalah. Ini Ya? kayak sama orang tuanya tuh. Nah itu, Oh, iya. jadi masalah. Oh, itu yang Kalau anaknya suka, bapak ibunya nggak suka, bisa diperjuangkan. Masih bisa diperjuangkan. Lah kalau bapak ibunya yang suka, anaknya nggak suka, itu apa yang mau diperjuangkan? Iya, nanti akan bermasalah kalau misalnya sudah menikah terus menerus ya, Mas ya. Iya. Kan begini nih. Kan dokter ini udah menikah ya kan? Sudah menikah nih. Dengan anggapan bahwa kalau misalnya dokter jadi orang tua, anak ke dokter nanti mau nikah terus nggak direstuin sama calon mertuanya, gimana maksudnya? Tanggapan dokter sebagai orang tua tuh gimana pandangannya? Ya kalau saya sih misalnya saya sebagai orang tua gitu ya. Sebagai orang tua, ya, tanggapannya. Saya mau menikah, terus calon mantunya kan ke saya maksudnya gitu ya. Nah, kalau saya tetap akan membebaskan anak saya memilih. Terserah dia mau nikah dengan siapa, dengan background latar belakang apa. Karena yang menjalani kehidupan mereka berdua. Ini sih gitu, kalau dari saya kayak gitu. Tapi tergantung dari anaknya itu aja. Kalau misalnya anaknya suka, saya potong ya, dokter ini lebih ke pemikiran orang tua yang maju, Mas. Nah, ya itu dia. Nah, kalau orang tua zaman old itu sulit lagi. Ingat dulu ya, bebet. Bibit bobot bebet. Dengarkan orang tua itu, dengarkan baik-baik ini ya. Dengarkan. Bagi kalian semua yang menyusahkan calon menantunya itu
pemikiran orang tua Ya. zaman Zaman old. zaman sekarang itu yang merasakan tuh kita. Jadi patutlah kalian tuh setidaknya tuh tidak menyusahkan. Kami sudah berusaha. Kami tuh sudah berusaha sebaik mungkin dari sisi mental, pekerjaan, ya kan. Masih aja dilarang. Gimana? Ini sebenarnya curhat pribadi. Curhat pribadi. Mungkin penonton bisa memberikan solusi Ya. di komentar nanti. Sebenarnya di Puskesmas Babung Jaya ini berbagai masalah percintaan itu ada. Dari mulai yang nggak diizinkan sama orang tua, Betul. sudah bisa dilalui, itu banyak hal yang ada di sini semua, Mas. Banyak. Jadi nanti ilmunya sesekali nantilah datang. Oh iya, nanti kita datangkan orang. podcast di sini. Nah, kita datangkan orangnya nanti. Minta gimana caranya, solusinya, Iya. biar kesehatannya Mas juga bagus ya kan? Iya, benar. Kesehatannya mentalnya juga bagus. Mentalnya juga bagus. Karena gini, saya tambahin deh. Kalau misalnya orang tua yang masih melihat bebek-bebek bobot itu, coba bayangkan kalau melihat seorang laki-laki gitu ya, jangan dilihat dari posisi saat ini. Kalau posisi saat ini ya nggak punya, Ya. pasti nggak punya apa-apa, ya kan? Tahun depan juga nggak punya lagi. Tapi lihatlah laki-laki ke depan. Nah, ini Perjuangannya, loh. Dok, ya? Iya, perjuangannya satu. Kemudian etos kerjanya dan sebagainya itu akan berubah nasib ke depannya. Siapa tahu nanti 2 tahun ke depan sudah punya rumah, mobil Mercedes, kan kita nggak Iya. tahu. Tapi kalau memang nanti tahun depannya tetap gitu-gitu aja ya sudah nasib, terima aja sudah. Tolol gitu. Tolol banget. Tolol. Ada SK, Mas. Terima aja sudah dinikahkan yuk. Mana dia masih bisa sekolah lagi? Iya. Yang bisa sekolah kan. Iya. Sekolah anak kah, apa SNK, BPKB, SK. Tapi ngomong-ngomong sudah 15 menit ini. Sudah ini dah. Ya kan? Iya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya kayaknya. Nah, ini kayaknya bincang-bincang kita seru, Mas. Iya, nanti ya. Kalau misalnya komentar banyak kita bisa lanjutkan ya, Mas ya. Siap. Itu bagi para teman-teman semua yang lagi melalui masa-masa sulit seperti Mas Agus. Waduh. Saya sebenarnya nggak masa sulit. Masa dalam. sendiri. Masa dalam. Masa sendiri. Bisa ini di-share ke teman-teman yang lain ya. Pada kesimpulan kali ini saya mendapatkan bahwa cinta itu nggak selamanya harus indah. Ya, kan? Nah, mungkin Cinta- dokter bisa jelaskan Ya, di kan? kesehatan mental dari Ya, apa yang nanti kita buat sendiri. nanti kita bisa di sesi di mana tentang kesehatan mental full kita bahas tentang situ ya. Mental cinta ya. Iya, tentang cinta, tentang kesehatan mental, tentang cinta ya. Siap. Pokoknya yaitu tadi pesan dari Mas Agus, pesan dari dokter, cinta itu nggak perlu dikekang. Nah, yang pertama itu tujuan kita adalah kepercayaan. Jadi sama-sama percaya. Kalau saya percaya, Anda juga harus menjaga kepercayaan saya juga. Seperti itu kan? Betul. Oke? Betul. Mungkin cukup sekian podcast hari ini. Kali ini terima kasih kepada dokter. Terima kasih dokter. Sama. Terima kasih Mas Agus Sama-sama, sudah mau Mas. datang ke sini jauh-jauh dari Penajam. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.